Materi kita kali ini adalah analisis sianida dalam makanan. Sianida kita ketahui adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Nah, sianida banyak terdapat dalam makanan. Ada di mana saja? Misalnya ada di bahan makanan seperti daun singkong, umbi singkong, buah kesemek, biji apel, dan lain sebagainya. Nah, kalau sianida ada di dalam makanan, apakah tingkat toksisitasnya itu cukup membahayakan bagi manusia jika kita konsumsi? Nah, sianida dapat digradasi atau dapat diuraikan sehingga ketika dia dikonsumsi, dia tidak akan mampu memberikan efek toksik ke dalam tubuh kita. Ada berbagai macam degradasi sianida yang bisa menyebabkan dia dari sifatnya yang toksik menjadi tidak toksik. Misalnya dengan cara pembentukan kompleks atau kompleksasi. Ada juga caranya dengan pengendapan kompleks dengan mereaksikan pada senyawa-senyawa seperti besi, tembaga, nikel, mangan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling mudah dilakukan ketika kita di rumah tangga atau di keadaan yang umum, yang mudah dilakukan adalah volatilisasi, yaitu melepaskan sianida menjadi gas yang tidak berwarna. Caranya seperti apa? Volatilisasi dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya pemanasan. Nah, dengan kita memanaskan, sianida yang terikat dalam makanan, dia akan lepas dan makanan tersebut menjadi bebas sianida dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi. Selain volatilisasi, sianida juga dapat dihilangkan dengan cara hidrolisis. Hidrolisis akan menghasilkan atau mengubah HCN menjadi amonium format. Amonium format itu memiliki rumus kimia NH4COOH. Atau bisa juga HCN tersebut diubah menjadi asam format, yaitu HCOOH. Nah, sebenarnya di dalam alam sendiri sianida dapat didegradasi dengan cara volatilisasi atau oksidasi atau hidrolisis, tetapi karena ini di alam, jadi prosesnya menjadi sangat lambat. Nah, pada kali ini analisis sianida kita menggunakan metode destilasi. Itu sendiri kita menggunakan prinsip antara gabungan degradasi, volatilisasi, dan hidrolisis. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk praktikum dengan menggunakan sampel daun singkong. Yang pertama perlu diperhatikan ketika kita melakukan preparasi adalah daun singkong harus dipastikan sudah dipotong-potong kecil terlebih dahulu. Kemudian kita juga pastikan ketika akan menimbang, area timbangan sudah bersih. Setelah itu, alat yang kita gunakan sebagai wadah timbang, kita tera terlebih dahulu. Dan kita timbang daun singkong atau sampel yang akan kita gunakan sebanyak kurang lebih 20 gram. Sampel yang sudah kita timbang, kita masukkan ke dalam labu alas bulat sebagai wadah destilasi. Kemudian ditambahkan dengan aquades sebagai salah satu media hidrolisisnya, penambahan aquades sebanyak 100 ml dan juga penambahan asam tartrat. Nah, analisis sianida sendiri sebenarnya ada berbagai metode, yaitu salah satunya adalah mengukur sianida bebas. Prinsip ini yang akan kita gunakan dengan cara destilasi sampel dengan menambahkan asam sampai pH kurang lebih 2 sampai 3. Kemudian kita destilasi kurang lebih selama 1 jam atau sampai sianidanya lepas sebagai HCN dan ditampung dalam larutan AgNO3 dan HNO3. Nah, kita pastikan agar titik destilatnya, larutan destilatnya nanti menetes masuk ke dalam larutan AgNO3 dan HNO3, maka kita pastikan bahwa alonga
itu menyentuh larutan penap di wadah tampungan. Kemudian titik krusial dari pemasangan rangkaian alat destilasi ini adalah air masuk dan air keluar. Jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena prinsip destilasi sendiri adalah suatu metode pemisahan bahan yang berdasarkan kecepatan dan kemudian menguap. Kemudian hasil uapnya tersebut akan didinginkan kembali sehingga membentuk tetesan-tetesan yang masuk ke dalam wadah penampung. Yang perlu diperhatikan dalam destilasi sianida ini, titik didih air tidak lebih rendah dari titik didih sianida atau sianidanya berubah menjadi uap. Jika kita memanaskan dengan terlalu tinggi suhunya sehingga airnya menguap, maka uap yang ditampung tidak hanya sianida saja, tetapi malah air yang menguap ikut tertampung di dalam wadah penampung. Tentu saja pemisahan menjadi percuma. Oleh sebab itu, pemanasannya tidak boleh lebih tinggi dari titik didih si air sebagai pelarut tersebut. Hasil destilasi atau destilat atau dalam bentuk kompleks CN dengan AgNO3 yang akan dipastikan dengan menggunakan metode asam pikrat. Dipastikan apakah benar-benar mengandung sianida dengan asam pikrat. Nah, pemanasan fungsinya untuk melepaskan ikatan kompleks antara AgNO3 dengan CN. CN yang terlepas oleh bantuan pemanasan akan terikat pada kertas asam pikrat yang sudah dibasahi dengan Na2CO3. Nah, kertas asam pikrat tersebut dari warna kuning akan berubah menjadi merah apabila larutan destilatnya mengandung sianida. Sianidanya akan berikatan dengan asam pikrat, berubah warna menjadi warna merah. Dengan demikian, jika warnanya merah, berarti daun singkong itu benar-benar mengandung sianida. Nah, bisa dikatakan bahwa daun singkong yang sudah didestilasi memiliki kadar sianida yang akan berkurang setelah pemanasan. Nah, kalau ingin mengkonsumsi daun singkong atau umbi singkong, maka harus direbus dahulu, dimasak dahulu sehingga sianidanya menguap. Hal ini memastikan bahwa sianida dapat didegradasi oleh panas atau dengan cara, kalau ini berarti dengan cara direbus. Kenapa bisa dikatakan aman? Karena enzim yang akan memecah glikosida cyanogenetik dalam bahan pangan, dalam umbi singkong atau daun singkong menjadi asam sianida menjadi inaktif. Jadi enzimnya itu inaktif. Kalau enzim pendegradasinya inaktif, maka glikosida cyanogenetik tidak bisa diubah menjadi asam sianida. Kalau tidak bisa diubah menjadi asam sianida, berarti sianidanya tidak berfungsi atau tidak dapat menimbulkan toksik.